Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi bersama kami dalam membahas materi tentang suhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengetahui lebih banyak tentang suhu, mari kita kupas satu persatu pengertian dari suhu, alat ukur, dan pengukurannya. Yang pertama adalah pengukuran suhu. Pengertian suhu. Perhatikanlah animasi di bawah ini. Bagaimanakah suhu air es dan suhu kopi? Ya, betul sekali. Air es terasa dingin pada saat diminum, sedangkan kopi terasa hangat pada saat diminum. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan suhu antara air es dan kopi. Lalu, apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Suhu benda dapat mengalami perubahan. Kopi panas yang bersuhu tinggi setelah didiamkan beberapa lama akan menjadi dingin dan suhunya akan turun. Demikian penjelasan pengertian dari suhu. Selanjutnya adalah alat pengukur suhu. Alat pengukur suhu. Dapatkah kita mengukur suhu dengan menggunakan tangan? Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi di bawah ini. Siapkanlah alat-alat seperti air panas, air dingin, dan air sumur. Masukkan kedua tangan ke dalam air panas dan dingin secara bersamaan. Angkat segera, kemudian taruh di air sumur. Apa yang terjadi? Ya, kulit dapat membedakan suhu panas dan dingin. Kulit merupakan indera peraba sehingga dapat merasakan panas dan dingin. Namun, jika kulit dijadikan alat ukur, maka hasilnya tidak akurat karena indera dapat terpengaruh oleh perasaan. Termometer. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan termometer? Termometer adalah alat pengukur suhu yang pertama kali dibuat oleh ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei. Termometernya disebut dengan termometer udara atau termoskop. Termoskop menggunakan penguaian udara dalam ruang mirip ruang vakum dan memakai air sebagai bahan pengukur. Namun, termoskop tidak stabil karena kondisi tekanan udara yang berubah-ubah. Kelemahan termoskop disempurnakan dari waktu ke waktu pada masa selanjutnya. Dipakai termometer yang menggunakan medium ya cair, gas, serta logam. Beberapa jenis termometer antara lain ada termometer raksa. Termometer ini dapat mengukur suhu sampai 360 derajat Celcius. Termometer raksa hanya bisa mengukur suhu sampai dengan minus 39 derajat Celcius karena raksa akan membeku pada suhu di bawah minus 39 derajat Celcius. Termometer alkohol tidak dapat mengukur suhu lebih tinggi dari 80 derajat Celcius karena pada suhu 80 derajat Celcius alkohol akan menguap. Termometer alkohol bisa mengukur suhu sampai dengan minus 117 derajat Celcius.
Termometer digital. Seiring kemajuan teknologi, termometer juga ada yang berupa termometer digital. Termometer digital sangat efisien karena bentuknya yang kecil, mudah dibawa, serta mudah digunakan. Skala termometer. Pemberian skala termometer dibuat berdasarkan perubahan volume zat yang digunakan. Skala pada termometer dibuat dengan menentukan 2 suhu tetap sebagai patokan. Suhu tetap yang digunakan adalah suhu benda saat mencair, melepuh, membuku, dan mendidih. Patokan suhu tersebut dinamakan titik tetap. Dalam pemberian skala, mula-mula ditentukan titik tetap bawah, titik tetap atas. Beberapa ahli yang menemukan skala tetap termometer adalah Anders Celsius, yang membuat termometer tahun 1742. Dicelupkan ke dalam es, termometer akan menunjukkan angka 100, dan dicelupkan ke dalam air mendidih, termometer akan menunjukkan angka 0. Yang kedua adalah Gabriel Daniel Fahrenheit, seorang ilmuwan Jerman yang menemukan termometer alkohol pada tahun 1709 dan termometer raksa pada tahun 1714. Skala yang digunakan dalam termometer dinamakan skala Fahrenheit. Antoine Purgault de Réaumur. Réaumur adalah ilmuwan kebangsaan Prancis. Dia menemukan termometer dengan skala titik bawah termometer adalah 0, titik atas termometer adalah 80. Roosevelt Kelvin membuat termometer pada tahun 1848. Termometer Kelvin dipakai untuk suhu yang sangat dingin dan suhu yang sangat tinggi. Air es terletak pada skala 273, sedangkan air mendidih pada 373. Tahukah kamu perbandingan antara derajat Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin? Nah, ini adalah perbandingannya. Kalau Celsius, Tahukah kamu perbandingan antara derajat Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin? kalau Celsius suhu batas bawahnya 0, Tahukah kamu perbandingan antara derajat Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin? kalau Fahrenheit 32 sampai 212. Kalau Reaumur Tahukah kamu perbandingan antara derajat Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin? Kalau Reaumur titik bawahnya 0 sampai 80, Kelvin 273 sampai 373. Tahukah kamu perbandingan antara pada tampilan berikut ini kita akan belajar bagaimana cara menyetarakan skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Rentang skala Celsius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180. Berdasarkan perbedaan rentang itu dibuat perbandingan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus bagaimana cara mencari Reaumur ke Celsius ke Fahrenheit. Kalau Celsius ke Kelvin tinggal menjumlahkan dengan skala 273. Jadi 0 derajat Celsius setara dengan 273 derajat Kelvin, dan 100 derajat Celsius setara dengan 373 derajat Kelvin. Oleh karena itu, bila ingin mengonversi Reaumur Fahrenheit ke dalam Kelvin, terlebih dahulu harus dikonversi ke dalam skala Celsius.
Berikut contoh soalnya. 40 derajat Celcius dijadikan reaumur, terus dijadikan Fahrenheit. Bagaimana caranya? Kita perbandingkan. Punyanya reaumur itu 4, punyanya Celcius itu 5. 4 per 5 kali 40, hasilnya 30 derajat reaumur. Kita lanjutkan untuk mencari Fahrenheit. Berarti Fahrenheit punya 9 perbandingannya, Celsius punya 5, dikalikan 40 derajat Celcius ditambah 32 karena konversi ke Fahrenheit. Contoh soal yang kedua, 41 derajat Fahrenheit dijadikan derajat Celcius. Caranya punyanya Celsius 5, punyanya Fahrenheit 9. Dikalikan. Nah, ini bedanya kalau dijadikan Celsius harus dikurangi 32 dulu. Baru dikalikan 5 per 9. Lanjut. Jadikan reaumur. Punyanya reaumur itu 4, punyanya Fahrenheit 9. Jadikan reaumur berarti harus ditambah 32. 32 berarti 73. Dikalikan 4 dibagi 9 hasilnya 4. 12 reaumur dijadikan Kelvin. Bagaimana caranya? Punyanya Kelvin 5, punyanya reaumur 4. 5 per 4 kali 32 didapatkan 15 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ini sudah dapat derajat Celcius, hingga dikonversikan Kelvin, tinggal dijumlahkan dengan 273. Demikian contoh soalnya. Selanjutnya, Berikut ini adalah tampilan jenis-jenis termometer lain. Kliklah tombol lanjut untuk melihat jenis-jenis termometer tersebut. beberapa termometer yang telah kita bahas antara lain ada termometer maksimum minimum. Nah, ini bentuknya termometer maksimum minimum dikenal sebagai termometer Sixth Bellani karena yang ditemukan ilmuwan yang bernama James Sixth. Ini juga memakai alkohol. Termometer gas volume tetap. Termometer gas berisi gas atau uap menggunakan sifat perubahan tekanan gas akibat perubahan suhu bila volumenya dibuat tetap. Jangkauannya luas. Gas yang dipakai biasanya helium, hidrogen, dan nitrogen. Termometer bimetal. Nah, ini gambarnya. Termometer ini bekerja berdasarkan beda pemuaian dua jenis logam. Terdiri dari keting bimetal tipis. Biasanya digunakan pada mobil. Pirometer. Pirometer merupakan termometer pengukur suhu yang mengukur berdasarkan radiasi yang dipancarkan benda tanpa harus menyentuh benda. Biasanya suhu pada alat pembakar tungku hingga permukaan matahari atau lava gunung berapi. Termokouple. Termokouple berupa rangkaian tertutup dari dua jenis logam berbeda, misalnya platina dan rhodium, yang dihubungkan ke ampermeter alat pengukur kuat arus listrik. Ini keuntungannya cepat mencapai keseimbangan termal dengan sistem yang diukur suhunya. Selanjutnya, termometer resistan. Bekerja berdasarkan berubahnya resistan listrik suatu resistor yang berupa logam dan oksida logam. Resistansi atau hambatan listrik dari logam akan bertambah bila suhu logam naik. Yang terakhir ada termometer listrik. Termometer listrik menggunakan selisih suhu antara dua titik dalam rangkaian yang menghasilkan selisih potensial. Alat pengukur suhu. Dapatkah kita Pengukuran suhu sudah.
mengukur suhu dengan termometer. Untuk mengukur suhu badan dengan menggunakan termometer ada dua cara, yaitu menjepit termometer di bawah lidah kira-kira 1 menit, menjepit termometer pada bagian dalam lengan atau ketiak kira-kira 3 menit. Bagaimana membaca hasil pengukuran pada termometer? Untuk memperoleh hasil pengukuran yang tepat, di saat melihat angka pada termometer, maka harus sejajar dengan angka agar tidak terjadi kekeliruan. Harus lurus. Ini masih belum benar. Nah, ini yang benar, harus lurus permukaan termometer. Demikian penjelasan tentang suhu dan pengukuran. Nah, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.